Jadi sekalipun waktu itu ya masih kebayang dua wajah orang yang Abah cintai, tapi jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Terus Bah, sejak saat itu apakah pernah bertemu sebelum berangkat ke luar negeri atau gimana gitu ceritanya? Enggak, satu patah kata pun Abah nggak pernah mengatakan kepadanya. Satu patah kata pun Abah nggak pernah menunjukkan diri bahwa Abah mencintainya. Semua tertata rapi, tersimpan rapi dalam hati. Semua itu. Jadi mungkin Ummah kurang percaya dengan cerita Abah, bahwa ketika Abah mengatakan bahwa semua kecantikan dua orang itu yang Abah cintai itu terus terang aja Abah nggak dibuat-buat, ada dalam diri Ummah. Itu aja. Jadi Abah tuh kalau melihat Ummah ya sudah, Abah sudah terbayar dengan semua masa lalu itu yang pernah Abah simpan dalam hati Abah. Makanya begitu Abah dapat Ummah, Abah lupa semua itu, dan Abah nggak pernah tertarik untuk melihat wajahnya lagi. Itulah, nggak tahu ini fenomena aneh dalam cinta. Ya, dalam cinta yang Abah alami itu, dan Abah nggak pernah mengerti ini cinta apa ya gitu. Cinta sebelah tangan gitu. Bertepuk sebelah tangan. Iya. Enggak, kalau bertepuk masih ada lambai-lambai di situ, ditolak misalnya. Tapi iya. ini Abah nggak pernah mengungkapkan, nggak pernah Abah mengatain. Abah semua simpen dalam hati. Seperti itu. Sampai mereka tuh menikah sekarang, sampai mereka sudah punya anak, sampai sekarang mungkin mereka nggak tahu bahwa Abah mencintai mereka. Gitu. Lucu ya pengalamannya. Ya, benar, lucu banget gitu. Tapi subhanallah Abah terus terang aja. Tapi, Masya Allah, Abah gak buat-buat. Ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya, apa ya, menjaga diri ya, menjaga diri. Karena mungkin Abah kekhawatiran takut ditolak gitu ya. Ya, itu aja. Nah, tapi kan pada waktu itu masih kecil. Karena memang Abah kan hidup ya sebagai ya orang nggak mampu lah, seperti itu. Artinya jadi ada rasa nggak pede gitu ya? Ya ada rasa minder ya? Gitu, apa rasa minder gitu. Ya mungkin perasaan-perasaan juga yang apa? Mungkin kalau secara material ya Abah punya kerabat-kerabat yang mampu di kampung, tapi Abah secara pribadi ya mungkin perasaan-perasaan juga yang apa? Mungkin kalau secara material ya Abah punya kerabat-kerabat yang mampu di kampung, tapi Abah secara pribadi ya untuk mengimbangi orang yang Abah cinta itu merasa nggak level gitu aja mungkin. Sehingga Abah udah aja lah, yang jelas Abah simpan aja gitu. Jadi dan seringkali kadang-kadang Abah itu ya menghayal gitu. Nah, tapi Abah menjadi semakin mengerti ketika Abah membaca novel ditulis oleh Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di situ subhanallah, cinta Zainuddin kepada Hayati itu adalah cinta yang tulus gitu. Abah baca surat-suratnya gitu ya. Masya Allah luar biasa, kayaknya di situ ada perasaan yang sama Abah kayak gitu. Nah, Abah baca itu novel, Abah baca sehari khatam. Dan Abah baca di tepi pantai. Karena rumah Abah itu belakangnya pantai. Belakangnya laut kan, Umar kan pernah nyampe itu di Madura itu. Jadi Abah duduk di atas batu sambil memandang laut, dan di situ Abah membayangkan bagaimana kapal Van der Wijk itu benar-benar mengayun-ngayun atas gelombang, kemudian sampai dia tenggelam gitu. Benar-benar luar biasa itu. Nggak tahu itu dia waktu SD, ini SD loh. Jadi Masya Allah, ceritanya sangat unik, lucu, menarik, dan juga bisa kita ambil pelajaran ya di situ. Karena di sini nampak bahwa seorang Amir Faisal itu dulunya adalah berpikir panjang gitu ya. Karena apa? Ya, ketika dia menahan diri, dia pikirannya ya kalau ditolak kayak gimana gitu ya. Jadi benar
benar-benar menjaga harga dirinya gitu. Terus pertanyaan terakhir nih ya, setelah itu udah berlalu, kemudian sudah berangkat ke Pakistan, Islamabad belajar. Nah, sekarang bagaimana sih pengalamannya mencari seorang istri atau pujaan hati? Ya kalau sudah sampai di Pakistan, ketika Abah kuliah memang Abah sudah tidak lagi puber, tapi Abah sudah dewasa dan Abah sudah mencari seorang istri. Jadi sekalipun waktu itu ya masih kebayang dua wajah orang yang Abah cintai, tapi hanya kebayang doang, tapi tidak pernah ngirim surat, tidak pernah komunikasi sama sekali. Nah, ya Abah kalau sudah sampai di Islamabad, ketika sudah saatnya sibuk dengan belajar S1, S2 sampai S3. Nah, begitu masuk S3 itu Abah sudah siap menikah gitu. Jadi udah Abah nggak mikir tentang tentang cinta dalam arti sekedar ingin berteman, tapi Abah sudah pikir aku ingin menikah aja lah kayak gitu. Namun karena di sana terbatas ya, jumlah wanita terbatas, jadi Abah juga sangat sulit untuk mendapatkannya waktu itu. Sebenarnya nggak terbatas sih, kalau mau lintas negara mah banyak. Ya, tapi Abah merasa ini masa depan aja, nanti repot juga sih kalau Lintas negara. menikah sama orang luar negeri misalnya. Abah juga hanya mikir repotnya aja gitu. Tapi Abah tetap merindukan seorang istri yang benar-benar bisa mewakili wajah dua orang yang Abah cintai itu. Itu aja. Subhanallah, ternyata Allah berikan. Tapi belum cerita petualangannya. Dari awal. Nanti cerita ya. Boleh, nanti itu episode berikutnya ya. Sekarang aja ringkasnya. Oh enggak, kalau ringkas enggak bagus. Kita udah mau sampai teman-teman. Insya Allah kita lanjut ya. Ikuti nanti petualangan cinta Abi Amir di luar Wes. negeri. Petualangan cinta, petualangan mencari cinta, bukan petualangan cinta, petualangan mencari cinta, gitu kan? Gitu? Ya gitulah. Alhamdulillah kita sudah sampai. Pelan-pelan, Mbak. Sampai. Mudah-mudahan dalam kondisi baik. Kita buka. Ya mudah-mudahan barang yang dicari ketemu. Iya. Namanya juga mencari barang. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai mencari barang kecil, tapi karena dibutuhkan sangat-sangat, maka itu harus ketemu. Mudah-mudahan ketemu lah, Bah. Kalau nggak ketemu ya wes, terakhir harus kita lakukan sesuatu. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Assalamualaikum. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah ini sudah ada, alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar
menghafal Quran, mereka semakin leluasa. Karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.